semua. Hari ini hari Rabu jam 4 sore di Jakarta. Waktunya Putri Bali Design menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah kirim pertanyaan kepada kami. Nah, gimana sih caranya agar masalah arsitektur dan interiornya dijawab oleh Putri Bali Design di live Instagram dan dapat berkonsultasi langsung secara gratis? Nah, caranya gampang banget. Caranya DM aja ke Instagramnya Putri Bali Design atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Nah, di situ tulis aja masalah arsitektur dan interior rumah kamu, atau apartemen kamu, atau restoran, atau kantor, atau apapun. Tulis aja di situ masalahnya apa dan kebutuhannya apa aja. Dan jangan lupa sertakan fotonya agar kami dapat menjawab dengan jelas ya. Nah, pertanyaannya kami tunggu paling lambat hari Sabtu untuk dijawab pada hari Rabu di live Instagram seperti kali ini. Oke, nanti bisa langsung berkonsultasi dengan timnya Putri Bali Design secara gratis, free. Nggak dimintain apa-apa. Oke, nah kalau tidak sempat join live Instagramnya Putri Bali Design setiap hari Rabu, bisa dilihat di YouTube channelnya Putri Bali Design. Nah, jadi please subscribe karena kita akan selalu update setiap minggunya. Jadi apa yang ada di live Instagram ini akan ada di YouTube-nya Putri Bali Design. Jadi yang merasa bertanya atau ingin menonton lagi live Instagram Putri Bali Design, silahkan cek dan subscribe YouTube-nya Putri Bali Design. Oke, nah hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita mengenai masalah arsitektur nih. Ini masalah mensiasati posisi rumah tusuk sate. Jadi yang punya masalah dengan tanahnya yang tusuk sate atau baru mau beli tanah bagus cuman tusuk sate. Nah, gimana sih cara mensiasatinya? Nah, ini akan dijawab hari ini oleh timnya Putri Bali Design oleh Ibu arsitek kita, Christine. Oke, kita panggil dulu ya Christine yang ada di Bali. Oke, kita tunggu. Oke, hai Halo Mbak. Christine. Oke, Tin. Kali ini kita mau jawab soal ini nih, mensiasati posisi rumah tusuk sate. Ini masalah arsitektur nih ya. Gitu. Iya, Jadi yang akan menjawab Ibu arsitek kita, Christine nih. iya. Oke, sebentar ya. Jadi buat teman-teman tadi ya yang mau bertanya atau yang mau join, mau bertanya langsung aja tulis di kolom komen, nanti langsung bisa kita jawab. Atau kalau pertanyaannya di luar dari tema hari ini bisa kita jawab nanti hari Rabu depan. Oke. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan mengenai posisi rumah tusuk sate ya, Tin ya. Iya. Oke. Oke, aku tulis dulu nih topiknya. Udah siapa aja nih By the way, yang ini join? tanamannya baru ya? Tahu aja. Bagus. Oh iya, buat teman-teman ini yang suka tanaman-tanaman seperti ini, seperti itu. By the way, ini asli ya tanamannya ya. Eh, bisa bisa lihat di Instagramnya Three Sister Plant. Nah, di situ lucu-lucu deh. Oke, mensiasati posisi rumah tusuk sate. Oke, Ya. Christine. Oke. Ya, By the way, hari ini thank you kita. yang udah join ya. Iya, thank you yang udah join. Siapa aja nih? Oh, ada Dwi, ada temanku. Hai Dwi. Halo Mas Dwi. Mas Dwi, hai. Gimana bengkelnya nih, punya bengkel nih? Mungkin bengkelnya mau direnovasi atau mau gimana, bisa tanya ke kita. Ada Bayo juga. Hai Bayo, kantornya mau di skat-skat lagi atau gimana? Ini yang punya kantor juga nih Bayo. Oh ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya Tin ya. Ya. Oke.
Nah, ini pertanyaan dari Mbak Sari. Nah, dia bilang dia mau beli tanah di samping rumah orang tuanya. Tapi tusuk sate dia agak ragu-ragu nih, beli nggak ya? Tapi dia senang banget posisinya tuh sebelahan sama rumah orang tuanya. Itu bisa dilihat itu yang ada lingkaran biru ya. Nah, itu kan emang bener-bener tusuk sate. Jadi depannya ada jalanan ya, jalanan masuk gitu. Nah, gimana sih? Dia tuh ragu-ragu beli nggak. Tapi dia senang banget karena di situ tuh sebelahan sama rumah orang tuanya gitu. Ada nggak Oh, sih iya, iya. caranya gitu? Solusinya? Ini kan kayaknya tanah kafling ya Mbak ya. Kalau tanah Iya, kafling, ini udah dibangun apa belum ya? Nggak tahu ya. kayaknya belum ya karena Kayak dia belum bilang ya. sih beli tanah. Heeh. Oke. Nah, ini aku mau cerita tentang ini dulu deh. Apa namanya, mitos-mitos tentang eh, rumah ditusuk sate gitu kan. Nah, Ya, rumah ditusuk sate itu emang banyak banget masalahnya gitu katanya gitu mm-mm. kan. Karena Ya, yang pertama itu dianggap apa ya, pembawa sial lah gitu. Karena iya katanya kalau eh, secara feng shui ya. hawanya iya, karena tuh hawanya tuh panas gitu kan. Terus habis itu Mm-mm. juga karena panas, terus itu tuh dia tuh bikin di dalam rumah tuh suasananya nggak enak. Jadinya tuh bikin yang ada di dalam rumah pada berantem terus gitu katanya. Terus Ya, habis itu itu mitos juga ya. mitos juga gitu. Nah, Apa namanya? Padahal sebenarnya hmm, rumah tusuk sate itu kan kenapa panas? Karena dia itu posisinya tuh ada di depan jalan gitu ya. Jadi di depannya tuh kan nggak ada rumah gitu. Jadinya tidak ada ya, yang menghalangi sinar matahari betul. dari depan gitu. Jadi Ya, matahari tuh langsung masuk ke dalam rumah. Itu yang bikin ya, suasana di rumah tuh hawanya tuh jadi panas gitu. Sedangkan kalau misalnya ya. di tempat di lokasi lain kan ada tuh tetangga Heeh, di depan gitu, jadi nggak langsung betul. masuk gitu. Nah Mm-mm. kalau misalnya mataharinya matahari pagi sih masih mending ya. Kalau Ya, mataharinya sore gitu kan uh, apa namanya, berat juga gitu. ya, Nah ini gimana nyiasatinnya gitu ya. Nah itu ya, ya. kita bisa pakai kanopi gitu kan. Kanopi supaya matahari Kanopi. itu kanopi. Jadi supaya matahari Ya, nggak langsung kena tembok di bagian depan rumah tusuk sate ini oke. gitu. Ya, Nah, terus habis itu kita juga bisa pakai apa namanya, vegetasi gitu ya. Jadi pohon, kita tanam pohon yang rindang, yang daunnya lebar, yang ya, banyak gitu daunnya yang rindang gitu, ya, supaya dia bisa menjadi penghalang sinar matahari yang langsung masuk ke dalam rumah. ya, Itu juga bisa disiasati dengan cara itu gitu. Kemudian ya. kalau misalnya rumahnya udah jadi juga gitu kan, Hmm. itu Ya, bisa curtain yang di dalam tuh kita pakai yang warna-warna yang soft, warna-warna yang krem gitu. Jadi di dalam tuh ya, suasananya enak, jadi adem lah gitu. Jadi nggak bikin, kalau misalnya pakai warna-warnanya yang shocking gitu, itu biasanya dia akan menambah suasana yang apa ya, karena kan itu kan langsung kelihatan ya korden tuh, ya. curtain gitu. Ah, Jadi ya kalau misalnya warnanya mencolok gitu, dia lebih kayak mengganggu gitu sebenarnya ya, gitu. Jadi benar. sebaiknya sih dipilih warna-warna yang krem, soft gitu. Oh. Nah Kalau terus warna gelap gimana? warna gelap ya sama aja sih, cuma kan bikin di dalam rumah jadi kelihatan sempit ya gitu. Oke, Kalau ya, ya, warnanya gelap gitu. ya, Bisa juga, tapi apa namanya, lebih ke kalau yang terang gitu dia akan mengcooling down yang ada di dalam rumah gitu. oke, ya, Nah, terus mitos yang kedua tuh aliran apa namanya, udara di situ di rumah tusuk sate itu biasanya kencang ya. gitu kan. Nah, itu pasti bikin bikin penyakit gitu kan, bikin penyakit yang ada di Oh, dalam rumah gitu kan. Ya memang iya gitu, karena karena kan dia karena tuh anginnya uh, ini ya
Iya, karena anginnya kan dia langsung ya. langsung gitu, langsung kena Ya, kan. Nah, ya. jadi si si rumah yang ada di ujung jalan ini akan menjadi tempat bermuara si angin itu gitu. Nah, Oke. itu kan jalan itu kan jadi lorong angin ya buat si rumah Ya, yang ada di tusuk sate ini gitu. Makanya ya, banyak yang bilang kalau misalnya di dalam rumah itu tuh pasti apa namanya bikin sakit gitu kan, bikin yang nempatin ya, tuh sakit gitu. Nah, ya. ini memang balik lagi dari yang nempatin imunitas yang ada di dalam rumah ya, Ya. imunitas orang-orang yang ada di dalam rumah gitu. Cuma kan emang lama-lama kalau setiap hari ditiup angin gitu kan ya jebol juga ya gitu. Iya. Nah, itu nah, itu bisa bisa dengan mensiasatinya dengan kita pakai second skin yang ada di depan tembok gitu. Jadi kalau misalnya ada jendela di depan rumah gitu, Ya. di depan rumahnya itu kita bisa pakai barrier second skin gitu. Nah, terus Oke. atau second skin tuh bisa macam-macam ya, Mbak. Jadi kayak misalnya dari kayu, dari kisi-kisi kayu, terus habis itu dari vegetasi, apa misalnya rambatan itu juga bisa, dari Jadi laser maksudnya cut juga maksudnya bisa. second skin dari pagar, setelah pagar Jadi ada Pak lagi. ada lagi gitu. Ini biasanya sih Hmm. kalau misalnya di lantai 2 ya gitu. Kalau misalnya lantai 1 kan udah Oke. kena pagar dulu gitu. Ya. Kalau di lantai 2 kita bisa pasang second skin untuk ngakalin angin yang langsung kena Oke. di lantai 2 gitu. Pakai roster juga bisa gitu. Oke, Jadi roster juga bisa. jadi nggak masuk langsung ke dalam rumah. Jadi kayak misalnya Iya. debu, terus angin tuh nggak langsung kena gitu. Jadi kena rosternya dulu, kena second skinnya dulu, baru Iya. apa namanya yang sisanya tuh angin-anginnya tuh baru masuk ke dalam rumah gitu. Jadi nggak Oke. nutup, nggak ngeblok, tapi juga nggak langsung kena juga gitu. Kalau Oke. misalnya pakai Kalau second skin. misalnya ini, Tin, kalau misalnya kayak kompleks rumahku kan nggak ada pagernya. Jadi langsung aja Mm. roster gitu misalnya. Ya, itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak ada Rumah pagernya, klaster, rumah kan nggak ada. klaster yang nggak ada pagernya itu bisa diakalin dengan tanam tanaman yang tinggi-tinggi, Mbak. Jadi dia nggak Oke. langsung di lantai satunya ya. Itu jadi dia Ya. nggak langsung kena gitu. Kalau misalnya Hmm. eh, apa namanya tanamannya tinggi gitu, dia kan Ya. pasti kena tanaman dulu kan gitu. Nah, Oke. kalau misalnya ada pohon, itu bisa pohon yang rindang gitu. Nah, Ya. si pohon yang rindang itu bisa menjadi barrier di lantai 2 gitu, sebagai Oke. barrier angin di lantai 2 gitu. Oke. Ini kebetulan ada yang join tukang taman nih, mungkin tukang taman bisa komen kali. Pohon apa ya yang bagus ya? Pohon apa yang bagus? Nama jenis Nah, pohonnya apa gitu. Bisa tulis di komen mungkin ya. nah, terus Terus, kemudian katanya ini juga rumah tusuk sate ini rawan kecelakaan gitu katanya oh ya, sering menjadi tempat yang mudah untuk dicelakai gitu. Padahal ya, ya benar gitu, bukan 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 berarti enggak juga gitu aja. ya, Jadi maksudnya kalau misalnya rumah ditusuk sate ini kan dia kan langsung kelihatan kan kalau misalnya ada mobil mau lewat gitu kan pasti ya. dia rumahnya di ujung yang kelihatan Sasarannya. pertama gitu kan. Iya gitu. Jadi begitu remblong gitu ya dia ada yang paling pertama kena kan Iya, pasti iya, gitu ya benar-benar. gitu. Nah, ini kalau misalnya bisa disiasati nih Mbak. Jadi misalnya kita apa namanya si ada barrier taman Ya, yang ada pohonnya itu ya. bisa jadi barrier juga gitu. Jadi nggak langsung Oke. nabrak ke Kena pohon rumah. dulu ya. Iya, kena pohon dulu gitu. Atau Oke. apa namanya dibikin taman yang naik gitu ya. Jadi tamannya ini Nah, aku udah sketch sih. nah Tamannya tuh mulai nih visi. kayak tamannya tuh kayak lebih tinggi gitu dari tanahnya gitu. Rumahnya. Jadi dia bisa jadi barrier juga, barrier angin juga. Iya, barrier supaya
apa namanya, Kecelakaan. mobilnya tuh nggak langsung nabrak gitu Iya. kan. Nah ini bisa buat Halo, di sini ada Beli Loka. Halo Beli Loka. halo Welcome. Wi. Nah ini jadi ini bisa dikasih tanaman. Jadi gini Mbak, jadi Oh, kebayang nggak ya? Jadi dia itu rumahnya bikin di situ kan ya, di belakang. ini rumahnya di belakangnya ini gitu kan. Oke. Nah, dia bikin planter box, tapi planter boxnya Mm-mm. tuh tinggi dan agak miring gitu. Jadi Oke. ini kan dari depan juga tampaknya juga lebih asri juga gitu. Iya. Tapi ini sebagai barrier juga bisa gitu. Nah, terus ini dikasih pohon bisa juga gitu. Iya. Nah, ini bisa menjadi salah satu salah satu yang bisa digunakan untuk mensiasati rawan kecelakaan gitu. Oke, Nah, jadi tuh si plan boxnya, planter box box, ya namanya. Planter box itu terbuat dari apa tuh, Kin? bisa dari cor-coran gitu, dari beton gitu Oh, gitu. oke. Jadi ini isinya kan tanah Terus diisi gitu. tanah ya. Ya gitu. Atau kalau misalnya ini di belakangnya tembok, terus ini langsung tanah gitu juga bisa gitu. Cuma kan kalau ada planter box gini kan tanahnya diem. Kita kayak Oh bikin iya, pot benar, tapi benar. besar gitu. Iya. Oke, oke. Kayak gitu. Nah, terus habis itu apa namanya? Di belakang nih baru misalnya ada teras gitu juga bisa. Iya. Jadi kan ini bisa menambah privasi yang ada di dalam juga gitu. Jadi kalau Oke. misalnya ada mobil gitu, lampunya kan juga ganggu ya. Nah, Iya. itu bisa terharang oleh si planter box ini gitu. Oke, iya. Kayak gitu. Terus Oke. kemudian yang keempat itu apalagi ya? Dia tuh kayak rumahnya tuh kayak kesulitan dapat rezeki gitu. Iya. Seret Katanya gitu ya, rezeki kalau katanya tusuk sate. gitu. Cuma kan ini sebenarnya sugesti aja ya gitu. Tapi memang biasanya rumah yang ada di tusuk sate ini itu bukan seret rezeki gitu. Cuma memang treatmentnya akan berbeda gitu dengan rumah yang sebelah-sebelah kan gitu. Jadi harus nambah second skin, harus bikin taman, harus beli tanaman yang kayak gitu-gitu kan. Mungkin ada biaya yang lebih untuk mentreatment yang ada di dalam rumah supaya lebih nyaman gitu kan gitu. Oh, Makanya jadi harus ada mungkin budget lebih ya. iya gitu, Budget lebih. tapi bukan berarti membuat seret rezeki juga gitu kan. Iya. Gitu. Namanya juga kita kan ngakalin gitu. Nah, Iya. tapi memang biasanya sih Mbak, biasanya tuh rumah-rumah yang kayak mau Mbak Sari beli ini kan Iya, yang di lingkarin biru itu ya. di lingkarin biru sama di sebelah kirinya itu kan agak tusuk sate juga, itu biasanya Iya. murah gitu. Biasanya Iya, dijual bener. lebih murah gitu. Nih kayak yang di ujung tuh kan juga yang di ujung yang agak persegi trapesium itu kan juga Iya. termasuk tusuk sate tuh. Nah, itu juga biasanya sih lebih murah ya gitu. Jatuhnya gitu, tapi Ya. begitu lebih murah tapi treatment ke depannya kan mesti banyak yang Iya, yang harus ada budget yang budget yang yang disiapkan budget ya. lebih lah untuk Ya. menyiapkan. Iya betul gitu. Nah, nih kalau itu mitos-mitosnya ya Mbak. Nah Mitos. sekarang kan Mbak Sari nih kalau misalnya rumahnya belum jadi atau misalnya desainnya udah ada gitu, maksudnya desain perumahannya udah ada gitu. Iya. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan gitu, misalnya Oke. untuk mendesain di tanah yang tusuk sate gitu ya. Tusuk sate. Yang pertama itu, ini kan kompleks nih ya Mbak, kompleks perumahan. Nah ini Mbak Sari harus tahu dulu bahwa meyakinkan bahwa memang di komplek ini security-nya tuh benar gitu. Jadi tingkat keamanannya tuh mesti bagus gitu, karena rumah tusuk sate kan rumah yang paling gampang dilihat ya gitu. Jadinya ya amit-amit sih gitu, cuma pasti dia yang akan lebih mudah untuk diincar gitu. Jadi kalau misalnya keamanan dari
si kompleks ini bagus, itu menjadi nilai plus lah gitu. Jadi nih keamanannya oke nih, security-nya on 24 jam menjamin gitu. Nah, Mungkin ini satpamnya keliling setiap berapa jam satpamnya, sekali. nah itu Atau mungkin ada CCTV di pinggir jalan betul, gitu ya. CCTV itu bisa membuat apa namanya, memberikan keyakinan lebih lah untuk Ya. Basari untuk membeli gitu kan. Nah, Ya. terus yang kedua itu, nah ini arus lalu lintasnya. Arus lalu lintasnya itu kan kalau misalnya rumah tusuk sate itu kan pasti akan dilewatin lebih banyak kan. Jadi daripada rumah yang di pojok di buntu, di gang buntu itu kan pasti ya cuma dia doang kan yang ngelewatin gitu. Nah, kalau rumah tusuk sate ini kan pasti arus lalu lintasnya tinggi gitu. Nah, ini memang harus dipilih tuh kalau misalnya nih buat teman-teman lain ya. Kalau misalnya mau beli rumah yang misalnya kasurnya lebih gede gitu kan. Nah, ini ada pilihan lain gitu. Ada pilihan lain mendingan beli, wah ini karena murah nih rumah tusuk sate. Nah, pilih yang di pojok kayak misalnya nih yang apa ya, yang tanahnya trapesium gitu. Nah, itu yang di pojok sana itu di sebelah kanan itu. Nah, itu yang kan C1 ya. C1. Nah, itu kan juga ini juga apa, tusuk sate juga, sate, tapi sedikit ya. Tapi sedikit gitu. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan tuh gitu. Itu juga bisa gitu. Tapi untuk mensiasati itu bisa dilakukan dengan cara apa namanya, yang kayak tadi, jadi kayak bikin barrier ini kan juga bikin supaya kebisingan dari arus lalu lintas yang ada di depan rumah itu nggak langsung masuk ke dalam rumah gitu. Bisa disiasatinya gitu. Nah, terus abis itu kalau bisa pilih yang ada tamannya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ini belum dibangun, nanti Mbak Sari sih bagusnya lahan di depan itu disisain untuk selain untuk GSB juga, itu disisain untuk taman gitu. Jadi kalau misalnya taman itu kan bisa diisi macam-macam, bisa diisi taman aja, terus habis itu bisa diisi pohon, bisa diisi kolam gitu kan. Jadi kalau misalnya masalah yang rawan kecelakaan tadi, itu bisa diatasi tuh. Kalau misalnya kolam kan dia mobil yang remnya blong tuh pasti nyemplung ke kolam dulu kan, gitu. Jadi nggak masuk langsung ke rumah gitu juga bisa. Dan air kan dia mendinginkan hawa yang masuk ke dalam rumah juga ya gitu. Jadinya kalau bisa adem ya jadi dalam rumah ya. Adem jadinya. Jadi kalau bisa rumah tusuk sate itu depan tuh harus ada spare lah gitu untuk sisakan barrier. Sisakan tanah di depan, jadi jangan langsung jalan terus langsung di depan tuh apa ruang teras atau ruang kamar malahan kayak gitu-gitu. Kasihan ikannya Niki. Gak usah yang pakai ikan juga nggak apa-apa Mas, jadi kayak kolamnya tuh diisi apa namanya air mancur kecil gitu kan, jadi ada suara gemericik gitu Mas. Ikannya dari patung bisa. aja nih. Kasihan patungnya gitu. Nah gitu, jadinya itu spare di depan ya, taman spare di depan. Nah, sisakan taman, terus habis tanah sisakan taman ya. Ya, itu kan karena gunanya macam-macam tuh. Terus kemudian ini kalau misalnya belum dibangun ya, ini kemudian pagar di depan rumah itu, pagar masuk itu kalau bisa jangan yang pas di depan tusuk satenya gitu. Nah, ini kan ada yang kena, ada yang nggak kena tusuk sate tuh Mbak. Maksudnya ada yang nggak kena sebelah kanannya ya. Sebelah kanannya itu kan agak miring sedikit gitu. Nah, kalau bisa itu yang dipakai sebagai pintu garasinya gitu. Jadi yang kena tusuk sate itu yang langsung ini apa namanya, tembok,
terus atau enggak Ya, taman di situ. taman. Nah, jadi masuknya yang di sebelah sebelah sisi sebelah kiri tuh. Pokoknya jangan sampai Oke. dia langsung papasan garasi gitu. Jadinya kan Iya, iya, iya. itu bisa menghalangi angin yang masuk, terus apa namanya debu-debunya juga nggak langsung masuk dari jalannya itu gitu kan. Oke. Oke, sekali Jadi lagi tadi kalau yang kayak kompleks klaster yang nggak pakai pagar, kan biasanya langsung uh-uh, carport ya. Nah, berarti carportnya langsung jangan carport. di depan jalanan tusuk sate itu ya, Jangan di di depan, sebelahnya. Mm-mm. gitu. Jadinya dia nggak langsung masuk, nggak langsung Ya. masuk lah angin, angin yang Mm-mm. bawa debu-debu itu kan nggak langsung masuk ke dalam Ya. rumah gitu. Jadi kena kena tanaman dulu atau Jadi kena kena tanaman tadi yang dulu. second skinnya itu tadi ya. Gitu. Nah, kalau Ya. misalnya garasinya yang di sebelah sana, itu kalau misalnya udah kayak begitu gitu ya misalnya, itu biasanya sih apa nih kalau misalnya masuk garasi itu kan ada pintu gitu ya. Nah, Ya. itu kalau bisa sih pintunya tuh jangan dikasih apa namanya ya, kalau misalnya orang tuh pakai tralis yang bisa dibuka itu juga bisa menahan supaya debu yang dibawa oleh angin itu nggak langsung masuk ke dalam rumah. Itu bisa jadi salah satu cara mensiasatinya. Atau Oke. kalau misalnya ada pagernya, itu pakai pagar misalnya kalau misalnya mau diganti itu pagarnya tuh pakai pagar yang agak rangket-rangket gitu Mbak, jangan pakai pagar yang eh, apa sih jarang-jarang gitu. Kalau pagar yang Oh. rangket-rangket gitu kan dia eh, apa ya bikin angin nggak langsung masuk gitu kan, jadi debu-debu juga nggak masuk gitu. Jadi Itu kalau pagar yang tertutup ya. pagar yang tertutup gitu kayak misalnya dari kayunya tuh disusunnya tuh agak agak mepet gitu, jadi Ya. nggak langsung Oke. masuk ke dalam rumah. Itu kalau misalnya sudah kejadian ya, kalau misalnya sudah Ya. kejadian. Kalau belum ya kalau bisa yang di sebelah sisi sebelah kanan gitu. Oke. Terus kemudian di dalam rumah nih, di dalam rumah itu kalau bisa rumahnya itu lebih tinggi dari jalan, Mbak. Jadi kalau misalnya masuk tuh dia kayak naik dulu gitu, naik agak tinggi Oh. sekitar ya 40 atau 50 gitu kan. Jadinya dia kayak apa ya, kayak bikin tanjakan sedikit gitu. Jadi kalau misalnya anginnya masuk itu nggak langsung masuk ke dalam rumah, jadi dia kayak bertiupnya tuh langsung ke atas gitu kan gitu. Oh, Jadi dia nggak aku nggak bisa nggak kebayang deh, masuk. Tin, gimana sih Uh, caranya rumah jadi maksudnya lebih tinggi kayak dari jalan. carportnya itu ada 50 cm dari jalan yang ada di depan rumah gitu. Jadi misalnya Jadi kalau kayak ada tanjakannya dipotong, gitu. gitu. Jadi misalnya, jadi ini mobilnya miring ya, gimana ya? Oh, oke. Jadi kayak tanjakan gitu ya. Gitu. Jadi, nah ini pintunya gitu. Sebentar. Halo Beli Loka, tadi kayaknya akhirnya bisa nonton katanya, bisa join. Nah, kayak gini nih Mbak. Kebayang nggak ya? Jadi ini Oke, itu jalan, ini kepotongan jalanan. ya. Heeh. Nah, ini jalanan. Terus di situ nih parkir mobilnya gitu. Misalnya ini aku motong di Oke. garasi, ini parkir Ya. mobilnya. Nah, ini rumahnya agak ke atas Oke. sedikit gitu. Jadinya dia nggak langsung masuk ke dalam rumah apa namanya Ya. debu-debunya gitu. Oke. Itu salah satu cara untuk mensiasatinya juga bisa begitu gitu. Ya. Nah, terus posisi kamar. Nah, ini posisi kamar kalau misalnya rumahnya belum dibangun, posisi Ya. kamarnya tuh kalau bisa jangan ditaruh di depan rumah gitu. Jadi kayak di abis garasi pintu masuk itu sebelah langsung kamar gitu. Jangan kayak gitu karena Di kan belakang aja ya kamarnya. ditaruh di belakang gitu kan. Jadi di depan tuh kayak misalnya ruang tamu, foyer, Ya. mungkin musola juga bisa, terus habis Ya. itu dapur atau mungkin gudang juga kalau misalnya mau ditaruh di depan gitu kan. Jadi Ya.
kamar tuh mendingan ditaruh di dalam aja gitu kan. Di Karena belakang. kan Kalau di atas gimana? Kalau yang di atas harus di harus di atas belakang juga atau di depan? kalau bisa di belakang aja. Jadi Di di depan belakang. tuh Oke. di depan tuh mungkin selasar lantai 2 Ya. atau misalnya Ruang TV ya, bisa ruang TV, nonton-nonton. living room, terus habis itu mungkin juga apa namanya kamar mandi kan juga bisa di depan Di gitu kan. depan. Ya. Atau ruang jemur ditaruh di depan kan juga bisa gitu karena kan Oke. dikasihin second skin atau apa namanya second skin dan dari roster atau dari Iya. apa jadi Jadi sebagai baju-bajunya nggak kelihatan ya. nggak gitu itu kan bisa jadi jadi fasad juga gitu. Iya. Nah terus abis itu Ya. apa namanya karena kan kalau misalnya dia di depan selain bising terus habis itu juga debu juga langsung masuk kan kalau misalnya kamarnya tuh ditaruh di depan kan Ya. debu langsung masuk angin langsung Ya. kena gitu terus panas juga langsung kena juga gitu kan jadinya apa namanya akan lebih terganggu lah kalau misalnya kamar tuh ditaruh di depan gitu jadi kalau misalnya mau tidur ada mobil yang lewat Kedengeran. lampunya juga lampu mobilnya kan Iya. juga ganggu juga. Ganggu kalau malam ya. Ya. Iya gitu. Nah kalau udah ada di depan, kalau Iya. misalnya ternyata Kalau rumahnya udah jadi, rumahnya udah jadi, itu pakai apa namanya di taman yang aku bilang tadi harus ada taman yang di depan itu Iya. bisa diisiin tanaman yang tinggi-tinggi gitu kan. Terus habis itu Oke. bisa dipakein curtain yang blackout gitu atau pakai yang apa namanya wood blind yang kayak gini dia kan Ya. akan lebih rengket dibandingin curtain biasa gitu kan itu bisa cara ngatasinnya bisa seperti itu gitu atau kalau Oke. misalnya kamarnya di lantai 2 ya itu pakai second skin gitu jadi kan kalau misalnya dia pakai second skin sebentar ya kalau second skin tuh kan biasanya tuh kalau mau ditambahin itu jadi misalnya ini aku potong jendela nah ini kalau misalnya jendelanya di sini ini terus jendelanya kebuka set nah, ini kan orang di dalam sebentar ya nah terus ini ada kayak Ini kalau kamar di atas tadi ya? kamar di atas nih Kamar di atas di depan. di depan gitu misalnya rumahnya udah jadi gitu kan Iya. nah ini kan misalnya jendelanya kebuka nih Ya. nah ini kamar di dalam nah ini jendelanya udah kebuka gitu nah ini Ya. second skin-nya di depan sini gitu Oke. jadi ada hollow gitu kan ada penguat gitu nah second skin-nya ditaruh di depan sini supaya jendelanya tetap bisa kebuka gitu Oke. gitu jadi ini angin tuh nggak langsung masuk ke dalam sinar matahari juga nggak langsung masuk ke dalam gitu jadi second skin-nya selain bisa sebagai penghalang kalau misalnya didesain menarik kan dia menjadi bagian dari fasad rumah juga gitu. Oke. Yang bagus apa Terus, sih Tim kalau di depan kamar gitu jadi kalau buka jendela juga nggak duh gitu masih bisa ada indah-indahnya. Enak ini rambatan ya. Jadi kalau rambatan kan dia hijau di depan, hijau di belakang ya. Jadinya kan apa namanya hijau, tapi kita juga ngelihat dari dalam seger gitu kan. Jadi berarti pakai apa roster dulu atau kayu atau ini jadi rangka Kayu. hulu juga bisa. Oke. Rangka kalau misalnya kayu kan sayang kalau misalnya ditutupin rambatan ya. Enaknya sih hollow aja terus habis itu dia dikasih kawat gitu kan. Nah, terus kawatnya itu deh yang dirambatin gitu, rambatin sama tanaman gitu. Tapi kalau misalnya memang kalau misalnya dia ada tanaman kan dia harus ada media tanamnya ya gitu. Kalau misalnya taruh di dalam gitu. Jadi yang keluar tuh benar-benar hijau gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi buka jendela kamar tuh seger ya. Iya gitu. Nah itu kalau misalnya dia ada pohon nih di bawah dari bawah. Nah ini kan rindang nih di sini. Ya. Nah kalau misalnya pohonnya rindang, nah itu lebih enak lagi gitu. Jadinya angin kan kencang banget nih karena dia lorong angin kan di sini. Nah itu pasti akan kena
kena pohon dulu gitu. Iya, iya, Gitu. iya. Itu Tapi itu fungsinya. angin pasti besar ya, Tin, Kak. Walaupun misalnya itu bukan jalan raya, itu jalanan di dalam kompleks, tetap Iya, angin Pak. tetap ya. Pasti karena Mm-mm. kebetulan rumahku ya Mbak itu kan kebetulan nggak nempel tetangga nih, jadi kan rumah Ya. lama nih. Di Mm-mm. rumahku itu tembok tetangga sama tembok di kamar itu tuh Ya. nggak nempel gitu, jadi orang tuh Hmm. masih bisa lewat. Nah itu Oke. tuh kalau misalnya berdiri di situ itu angin siar-siar gitu loh. Oke. Semilir banget gitu. Silir-silir ya. Iya, jadi itu kan memang menjadi lorong ya, apalagi Ya. kan kanan kiri rumah. Nah, itu Ya. jalan. Nah, itu udah kalau misalnya di Bali nih kayak misalnya musim-musim bulan kayak gini, ini musim layangan nih, itu angin Iya. tuh kencang gitu kan. Nah, itu tuh pasti Oke. eh, bawa debu gitu-gitu kan. Oke. Nah, itu tuh yang bikin repot. Itu yang bikin katanya apa sih menjawab mitos kenapa di dalam Mitos rumah tuh sakit. sakit-sakitan. Nah, karena Katanya ada itu. juga yang sakit sama sering ribut katanya gitu. Mungkin ya Ya karena itu. sakit-sakitan itu ya. Ribut tuh karena ini Mbak, karena apa namanya panas ya. Jadi kan Oke. yang aku bilang itu misalnya bentar, ini rumahnya abis rumahnya gini, gini kan. Nah ini jalannya gini. Iya, Nah, mitosnya katanya gitu ya, sering uh-uh, ribut suami istri nanti gitu. ini rumahnya di sini, ya kan? Rumahnya ditusuk sate ini kan. Nah ini Ya, kan depan rumah kan nggak ada apa nih, nggak nggak ada kosong gitu kan, halangannya. nggak ada halangan gitu. Kalau rumahnya di sini, tetangga depan kan masih ada rumah Iya, gitu. Jadinya kalau misalnya ada matahari, pasti yang kena depan rumah dulu iya, kan gitu. iya. Makanya ini langsung kena begini, jadi panas. Kita Hawa kan kalau panas, kepanasan kan sensi ya gitu. naik Jadinya darah. Heeh. naik darah gitu. Begitu gitu. Apa nih Mas Niki pakai kaca patri sumpek ya Mbak? Oh enggak juga sih gitu karena apa namanya eh tergantung tergantung desainnya juga gitu. Kalau misalnya kaca patrinya desainnya ribet, jadi Dia bilang gini, kalau soalnya lagi suka ala-ala rumah 90-an, katanya oh gitu. iya, apa namanya itu juga apa namanya bisa bikin apa namanya sesuatu hiasan juga kan, itu juga juga bisa gitu. Tergantung desain sih gitu sih. Nah ini Jadi juga masalah. bisa nih pakai kaca patri juga bisa ya. Nah itu kan kalau misalnya kena sinar kan pasti warna-warni gitu ya, itu bisa Ya, menjadi sensasi juga gitu. Nah, oke. ini ngomongin masalah kaca, bisa juga nih disiasati dengan kita tempelin kaca apa kaca stiker gitu loh Mbak, stiker di depan gitu kan, jadi dia nggak bikin panas tuh langsung masuk ya. Nah itu kalau misalnya nggak bisa make second skin, nah itu bisa juga tuh. Jadi kaca di depan rumah yang langsung Ya, ngadep ke jalan, oke, jendela paling gitu ya. gampang jendelanya tuh paling gampang ya stikerin aja gitu deh. Kalau misalnya di stikerin kan panas nggak langsung masuk juga gitu. Iya, malah ada Terus warna-warna gitu ya. terus apalagi nih, Ciamik nih, posisi ciamik kamar posisi kamar udah ya, jangan ditaruh di depan. depan. Terus habis itu posisi pintu nih. Posisi Pintu pintu masuk ya, masuk. Ya, posisi pintu pintu masuk. masuk ke dalam rumah. Nih, posisi pintu masuk tuh jangan sampai kalau misalnya belum didesain, jangan sampai langsung menghadap ke jalan gitu. Karena kan dia pasti akan masuk kan membawa angin yang membawa debu-debu tuh langsung Ya, masuk ke dalam rumah. Jadi kalau bisa misalnya ini jalannya nih, jalan ya, depan. Nah, ini taman dulu gitu kan. Nah, oke. itu kalau bisa masuknya itu dari samping gitu. Jadi Oh, bukan masuk ke bukan iya, teras terus habis itu masuk ke dalam pintu. gitu. Jangan kalau bisa jangan kayak gitu gitu. Kalau bisa terasnya di samping terus dia Oke, masuk dari samping gitu kan. ya, Jadi nggak membawa debu-debu yang ada di dalam yang dari jalan
langsung masuk ke dalam rumah gitu. Jadi kena tembok dulu ya tadi. Karena tembok dulu, gitu. Jadi nggak langsung masuk. Ini juga kalau misalnya rumahnya belum jadi, ini sih kamar-kamar yang ada di dalam itu kalau bisa juga nggak langsung ngadep ke jalan gitu. Karena kan jadi pintu-pintu yang di dalam rumah itu loh Mbak, pintu ke kamar, pintu ke kamar mandi itu semua jangan menghadap. Kalau bisa jangan menghadap ke jalan gitu. Jadi dari samping masuknya gitu. Ini ada masukan dari Niki nih. Masukan untuk tanaman palem botol Mbak. Bagus iya, palem botol oke banget gitu. Oh palem botol yang gitu yang bohai gitu ya. Semakin rindang dan semakin besar daunnya kan pasti akan semakin banyak dia menahan debu-debu yang datang yang masuk gitu ya, yang dibawa oleh angin. Oke, jadi gitu. semakin rindang semakin bagus. Semakin bagus gitu. Dan terus habis itu tadi habis pintu ya, pintu udah terus nah karena ini di depan ini kalau misalnya kita bikin pintu di dalam, maksudnya pintunya tuh ngadep ke dalam kan berarti kan depan tuh kalau bisa tembok aja kan. Iya. Nah ini kan kayak gini nih tembok nih gitu, berarti aku nggak bisa ngelihat keluar rumah dong gitu kan. Nggak bisa lihat orang yang datang siapa sih gitu. Yang datang gitu. Bisa disiasati dengan pakai kaca yang kaca mati aja gitu kan. Kaca matinya itu bisa tipis gitu atau bisa panjang gitu, tapi nggak perlu besar-besar gitu kan. Itu kan bisa jadi aksen juga gitu. Terus aku jadi ada misalnya ini dong, dikit buat ngintip aja gitu. Buat ngintip aja gitu kan. Nah, terus aku nggak bisa ngelihat ini dong, nggak bisa ada apa dong di dalam rumah karena kan tanaman aku di luar gitu. Ya itu kalau misalnya bisa dan rumahnya belum didesain, usahakan ada taman atau bukaan di dalam rumah gitu. Jadi misalnya di belakang itu ada taman gitu kayak backyard gitu kan. Kayak rumahnya Mbak Dian yang di Bintaro itu kan ada taman di belakang. Ada taman di belakang. Atau di samping itu juga bisa gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada taman di dalam rumah itu aliran udara sama cahaya yang masuk tuh juga bikin bagus gitu. Jadi kita juga taman kan nggak perlu besar gitu ya. Jadi media tanam itu bisa kecil aja. Terus kita bikin rambatan. Jadi dia tetap hijau gitu loh. Nggak harus taman yang besar banget untuk bikin barbecue gitu, nggak usah. Jadi habis nanti rumahnya kecil tuh. Nanti tidurnya di taman. Itu nggak perlu gitu. Jadi bikin lahan sedikit aja gitu. Nah itu kalau taman kering gimana? Taman kering yang di taman kering juga bisa gitu kan. Kalau misalnya ada taman kering, terus dia pakai media tanamnya tuh pakai pot-pot gitu, terus model-model tanamannya tuh yang kayak ada di belakang Mbak Dian itu lidah mertua itu kan juga lidah mertua kan juga bagus ya untuk ditaruh di dalam rumah gitu karena kan dia dan nggak repot bagus. Dia nggak siramnya nggak harus tiap hari. Siram harus tiap hari itu bikin pernafasan bagus juga tuh kayaknya tuh Sansevieria tuh lidah mertua tuh bagus. Nah itu kan juga bisa bikin mata tuh nggak jenuh gitu karena ada hijau-hijau di dalam rumah gitu. Terus second skin udah ya. Terus apalagi nih? Second skin udah, pohon udah, udah gitu aja. Tapi keuntungan lain kalau misalnya kita dapat lahan di tusuk sate gini ya, itu selain dia murah, itu ini enak dijadiin tempat usaha Mbak gitu. Gitu. Iya, karena kan kalau misalnya tempat usaha buka toko, langsung kelihatan dari langsung jauh kelihatan gitu kan. Itu loh rumah yang di ujung jalan kan gitu. Toko yang di ujung jalan gitu. Terus misalnya bikin
kantor juga enak gitu, kantor studio kecil gitu kan enak juga gitu, atau bikin Iya. usaha laundry gitu-gitu, Atau jual toko makanan gitu ya. jual makanan gitu kan Iya, juga tapi jangan lupa yang bisa. tadi itu ya, yang second skin apa Tapi itu. diterapkan hal-hal itu gitu. Tapi Ya. ini enak banget nih kalau misalnya Koko dibikin ice usaha. Mas dikit Niki apa nih pelawak ya. es krim katanya. Es krim, iya gitu. Nah, Pasangin billboard aja sewain. Iya beli Loka bener. Langsung benar-benar kelihatan tuh beli. gitu. Jadi iklan kan juga langsung kelihatan kan di situ, Heeh, semua benar. banyak yang lewat. Nah, Iya. terus apa ya? Udah itu aja Udah. sih gitu. Oke. Iya, kita ngobrol-ngobrolin gini udah 45 menit juga ya. Masa ya? Lumayan. Lumayan. Nah, jadi aku ulang lagi ya. Jadi buat Mbak Sari nggak apa-apa beli aja itu tanah yang tusuk sate. Karena Ya. kan impiannya dia tuh sebelahan sama orang tuanya rumahnya. Tapi jangan lupa bikin second skin tadi ya. Second skin tuh bisa dengan roaster atau tanaman. Ya. Pohon-pohon yang tinggi-tinggi supaya apa namanya debu-debu tuh nggak langsung atau sinar Langsung matahari juga kena. nggak langsung masuk. Terus perhatikan yang harus diperhatikan security yang pertama. Security aman nggak di situ? Lebih baik sih kayaknya pasang CCTV ya. Iya, betul. Kenapa harus security? Karena kan itu rumah paling kelihatan tuh dari jauh juga udah kelihatan. Jadi takut ada apa-apa lah gitu ya. Jadi pertama security, yang kedua arus lalu lintasnya gimana, ya kan. Terus juga jangan lupa sisakan tanah untuk taman di depan. Iya, betul. Terus Gitu. kalau bisa rumah lebih tinggi dari jalan yang tadi. Jadi agak naik agak gitu. nanjak, Agak parkir nanjak. mobil nanjak gitu. Miring gitu. Nah seperti itu. Terus kalau bisa, kalau belum dibangun, posisi kamar agak Jangan di di depan. Jangan Ya. di depan. Itu karena sinar matahari kan langsung, terus suara mobil lalu lintas kedengeran dari kalau di depan. Tapi kalau udah dibangun, siasatnya pakai tadi ya, pakai yang Pakai tanaman second rambat, skin, pakai tanaman second skin. rambat. Paling gampang pakai stiker di kaca apa namanya, jendelanya dikasihin stiker, udah deh. Dikasih gampang. stiker. Oh ada Tante Milmol nih bilang, Ike baru join denger sate jadi lapar. Disambi tante. Ini mamanya Niki. Oh iya tante. Tante gimana, Gitu. udah jadi belum? Iya, meja rias, Lemari ya. lemari. Terus pagar jangan di depan jalan pas tusuk satenya, kalau bisa di sebelahnya ya. Iya. Terus pagar yang rapat-rapat, jangan ada bolong-bolongnya. Bolong-bolong jangan besar. Ya. Terus apalagi ya tadi ya? Oh, pintu masuk jangan hadap ke jalan. Betul. Jadi pintu disiasati dari samping. Jadi tembok samping. dulu, terus pintunya dari samping. Dari gitu ya. samping. Dan kalau bisa semua pintu kamar juga jangan menghadap ke jalan. Betul. Oke. Gitu. Terus udah itu ya kayaknya. Itu. Dan bagus Jadi, buat tempat usaha. bagus tempat usaha tuh. Jadi Iya. yang mungkin Mbak Sari pintar masak, nah sekalian deh bisa Iya, jualan benar. makanan di situ. Benar. Gitu. Jualan makanan atau jualan apa namanya fashion kalung apa kalau misalnya bisa bikin ya. Gitu. Siapa tahu ini kan bisa menepis mitos yang seret rezeki itu kan malah mendatangkan rezeki yang banyak gitu. Kalau secara feng shui itu lain lagi ya ceritanya, tapi kalau secara arsitektur begini kita nih. menjawab secara arsitektur aja. Secara arsitektur begitu. Jadi karena jalanan tuh langsung dari depan, jadi matahari, debu, apa angin semua langsung deh tertuju ke rumah itu. Betul. Oke, kalau gitu semoga ini ya mitos tusuk sate ini bisa nggak jadi bisa nggak jadi. Iya betul. Banyak sih emang, saya juga waktu pertama kali nyari tanah, aduh tapi ini tusuk sate, tapi emang kenapa gitu ya, ternyata banyak
bisa disiasati, banyak cara bisa Betul. disiasati gitu. Oke teman-teman, jadi gitu cara mensiasati posisi yang rumah tusuk sate. Jangan ragu-ragu deh kalau emang suka tanahnya, beli aja karena memang gampang, bisa disiasati gitu. Asalkan sisakan budget aja ya untuk tadi tuh cara mensiasatinya. Betul. Gitu. Kalau masih bingung, hubungi Hubungi Putri Bali Design, WhatsApp Sini-sini. saya, sini desain atau DM aja langsung ya. Iya, gitu. Oke teman-teman, gitu nih kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrolin rumah tusuk sate. Semoga jelas cara-caranya. Tadi yang baru join, jangan sedih, bisa dilihat di channel YouTube-nya Putri Bali Design. Bali, Terus kalau iya. mau bertanya silahkan aja DM ke Instagramnya Putri Bali Design atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Nah, di situ tulis aja masalah arsitektur dan interior kamu apa. Nanti bisa berkonsultasi langsung seperti ini di live Instagram. Ya, Ya, dan ini semua gratis. Gratis. Oke. Ditunggu pertanyaannya sampai dengan hari Sabtu untuk kita jawab hari Rabu. Oke, kalau gitu. Oke. Jangan lupa ya, Tin, pakai masker. Ya, siap. Pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer. Pokoknya itu Hand sekarang selalu ada di sanitizer, tas jaga ya. jarak. Jaga Iya. jarak gitu. Jadi dari kantor jangan lupa langsung mandi baru ketemu anak. Mandi. Betul. Oke. Oke, iya nih Bayo, Milmo langsung aja ke Sate Abjay katanya. Saya Oke, minta kalau bungkus. gitu. Bungkus pakai lontong ya. Thank you Oke, ya udah kalau join. gitu, terima kasih yang udah join dan sudah bertanya. Ditunggu pertanyaan berikutnya ya. Terima Oke, kasih. Thank you, Christy. Thank you, Mbak. Dah. Dah.